キスしたい。あなたを拘束します。君の契約者を無力化するには。 Setelah mengatakan identitas Vermel, Alto pun ditawari jadi anggota OSIS. Tawaran itu diberikan karena Alto pernah mengalahkan Chris yang merupakan 5 penyihir terkuat di Akademi. Elena berharap kalau Alto bisa menggunakan kekuatannya untuk Akademi Ortygia. Obrolan mereka pun berlangsung cukup lama, yang pada akhirnya Alto mau bergabung jadi anggota OSIS. Lilia pun tak menyangka saat mendengar Alto menjadi anggota OSIS. Dari banyaknya murid kelas 2, Alto jadi satu-satunya murid yang dipilih oleh ketua OSIS. Vermel mengatakan kalau Elena adalah orang yang berbahaya dan tak terlihat seperti manusia. Vermel tak menjelaskan secara detail, namun Vermel menyarankan agar Alto berhati-hati dengan Elena. Elena memiliki aura yang lebih menakutkan dari anggota OSIS yang lain. Hal itu bisa dirasakan Vermel saat Alto diancam untuk berkata jujur. Alto pun ingin melindungi Vermel dan bertekad akan jadi lebih kuat agar kejadian itu tak terulang kembali. Seperti biasa, Vermel pun kembali mengajak Alto untuk menutup malam dengan berenak-enak. Entah doyan atau ketagihan, Vermel selalu meminta itu hampir di setiap malam. Alto kemudian kembali ke akademi untuk menghadiri pertemuan anggota OSIS. Alto bertekad akan jadi lebih kuat dengan menyerap semua ilmu dari anggota yang lain. Alto pun masuk ke sebuah ruangan dan malah melihat OSIS cewek yang sedang mengganti pakaian. Pemandangan itu pastinya susah untuk ditolak dan harus dinikmati meski hanya sebentar. Jessica pun tak terima dengan kejadian itu, yang padahal mereka sendiri lupa untuk mengunci pintu. Mereka membicarakan tentang elemen sihir kertas yang pernah dilawan Elena dalam pertarungan. Setelah diteliti, lembaran kertas itu terdapat formula sihir yang kompleks dan belum pernah ditemukan bentuknya. Saking kompleksnya, tingkatan Gold Square pun tak bisa menguraikan formula sihir tersebut. Itu artinya, musuh mereka ada di tingkatan yang lebih tinggi, yaitu Platinum Square. 魔法の深淵にたどり着き、プラチナスクエアかもしれません。 Di tempat lain, Lolit dan Heliodor menemui seorang wanita bernama Kohaku Mia, yang kita panggil saja Mia. Rupanya, Mia adalah orang yang menciptakan boneka kertas yang dibahas oleh para OSIS tadi. Mereka bekerja sama untuk menciptakan iblis yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Entah sekuat apa Lolit ini, namun yang jelas Lolit sudah membunuh Platinum Square yang merupakan penyihir dari Menara Emas. Dan target mereka selanjutnya adalah Alto dan juga Vermel. Alto bermimpi melihat masa lalu Vermel yang sedang menangis entah karena apa. Mimpi itu membawa Alto ke sebuah ruangan dan bertemu dengan wanita misterius. Wanita itu memberikan Alto 2 pilihan antara jalan yang baik dan jalan keburukan. Vermel kemudian ikut terbangun dan mendapati Alto yang sedang menulis. Alto tidak menceritakan mimpinya dan hanya beralasan sedang mempersiapkan diri untuk ujian Brand Square. Sebagai anggota OSIS, Alto diharuskan untuk lulus dalam ujian tersebut. Namun Alto masih merasa cemas dengan ujian praktek yang harus dilewati nanti. Vermel pun langsung mengajak Alto untuk menyerap mana sihir dengan cara berenak-enak. Dan sepertinya, Vermel lebih suka bergoyang daripada harus digoyang. Hora, okaeshi. Takusan obenkyou shiyou janai ka. Esok harinya, Alto pun bersiap mengikuti ujian dan sempat membuka buku tempat Vermel disegel dulu. Buku itu membuat Alto penasaran dengan kekuatan sihir yang menyegel Vermel di masa lalu. Namun karena buru-buru, Alto pun memasukkan buku itu ke tas dan langsung berangkat untuk ujian. Alto dan yang lainnya pun menuju ke tempat ujian yang diadakan di luar akademi. Tak hanya Akademi Ortygia, akademi yang lain pun ikut dalam ujian kali ini. Ujian itu diawasi oleh pria bernama Parans yang berasal dari pasukan penyihir kerajaan. Setiap siswa harus memasukkan mananya ke dalam api lewat kristal yang sudah disediakan. Dan untuk hasilnya sendiri akan ditentukan berdasarkan jumlah mana yang dimasukkan. Ujian itu pun dimulai dari nomor pertama, yang dibuat kesulitan meski sudah berusaha sekuat tenaga. Meski terlihat terdengar mudah, namun nyatanya, ujian ini cukup sulit untuk para peserta. Satu persatu dari mereka pun gagal dalam ujian tersebut hingga sampai ke giliran Lilia. Lilia mencoba mengerahkan segalanya dan hanya berfokus pada titik api yang di tengah. Lilia pun berhasil memasukkan mananya dan membuat api itu semakin membesar.
Lilia pun menjadi peserta pertama yang berhasil melewati ujian dengan cukup mudah. Begitupun dengan peserta selanjutnya yang bisa melewati ujian tanpa kesulitan. Hampir semua siswa Ortigia bisa melewati ujian dan hanya sedikit siswa yang lolos dari akademi lain. Hal itu menandakan kalau Ortigia memiliki reputasi yang lebih bagus dibandingkan dengan akademi yang lain. Sampai pada akhirnya, Alto pun mendapat giliran sebagai peserta yang terakhir. Satu ruangan pun dibuat bingung saat melihat Alto dengan familiar manusia. Mereka hanya melihat Vermel sebagai manusia dan tak ada yang sadar kalau Vermel adalah iblis. Alto yang penasaran pun menempelkan tangannya dan sudah menyadari jika kristal itu bukan kristal biasa. 魔力が水晶の外に誘導される仕組み。 Rupanya, kristal itu adalah wadah yang dibuat khusus yang memiliki 4 jalur untuk memasukkan mana. Jalur yang diambil akan berpengaruh pada keberhasilan ujian. Tujuan dari ujian ini yaitu mengukur kemampuan untuk menguraikan formula sihir. Alto pun bisa melihat jalur tersebut dan menemukan jalur termudah yang ada di belakang kristal. Namun, setelah memutari kristal, Alto justru memilih jalur paling susah untuk memasukkan mananya ke dalam kristal. Dan tiba-tiba, api itu pun berubah jadi warna perak yang terus membesar di dalam kristal. Pengawas pun tak menyangka kalau Alto memiliki mana yang besar dan terus memasukkan mananya tanpa berhenti. Bagi Alto, ujian ini jauh lebih mudah dibandingkan saat membuat kontrak dengan Vermel. Akibatnya, kristal itu pun tak bisa menampung mana Alto yang terus mengalir dengan jumlah besar. Pengawas pun dibuat terkejut dengan kejadian yang terjadi barusan. Alto langsung meminta maaf karena sudah menghancurkan kristal tanpa disengaja. Kejadian itu membuat Alto lulus dalam ujian dengan hasil praktek di atas rata-rata. Parans pun menyadari kalau Alto bisa melewati ujian di tingkatan yang lebih tinggi. Alto dan yang lainnya pun diberi waktu untuk istirahat setelah melewati ujian praktek. Mereka membicarakan tentang ujian tertulis yang akan menentukan hasil akhir di ujian Brand Square. Cheryl mengatakan kalau ujian tertulis cukup sulit untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Bahkan, tingkatan Gold Square dan Platinum pun tak bisa mendapatkan nilai dengan sempurna. Namun, ada satu orang yang dapat nilai sempurna, yang identitasnya masih menjadi misteri. Alto dan Vermel kemudian mojok di pojokan sebelum ujian tertulis dimulai. Mau dimanapun tempatnya, Vermel pasti meminta jatah selagi ada kesempatan. Dan pintarnya, Vermel selalu punya alasan yang membuat Alto tak bisa menolak. Alto sempat berpapasan dengan murid lain yang berhasil lolos di ujian praktek. Alto kemudian menuju ruangan ujian untuk menyiapkan semua perlengkapan. Murid ini rupanya merasa kesal ketika Alto bisa menghancurkan kristal di ujian praktek. Dan tiba-tiba, Lolit ada di dalam toilet dan berdiri tepat di belakang murid tersebut. Kimi no namae, chotto kashite kunnai kana? Beralih ke tempat lain, dengan memperlihatkan Elena dan Jessica yang sedang mandi bareng. Mereka pun membahas tentang Alto yang sekarang hidup dengan jantung iblis. Jessica memiliki kenangan buruk tentang iblis dan sangat merasa cemas jika Vermel akan membuat ulah. Jessica masih tak percaya saat tahu Vermel memberikan jantungnya untuk tubuh Alto. Namun bagi Elena, hal itu adalah suatu keajaiban dan tanda cinta dari seorang iblis. Alto kemudian sampai di tempat ujian dan tak dibolehkan masuk membawa familiar. Dan ternyata, Lolit menyamar jadi peserta ujian dan duduk tepat di samping Alto. Tonari, yoroshiku.